Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Yayan Ihsanuddin, Afida Nuraini Al-Mujadid, Rona Karima, Asih Dwi Mumpuni, Akmelia Inardin, dan Alfia Khuronita Ayunin Nisai Solihah. Ya, sebelumnya perkenankan kami di sini ingin mempresentasikan terkait materi Helminth test. Ya, langsung saja. Yang pertama tentang parasitologi. Apa itu parasitologi? Parasitologi merupakan cabang ilmu biologi di mana dia mempelajari tentang parasit yang entah itu menyerang pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Kemudian parasitologi itu sendiri dibantu oleh beberapa cabang ilmu. Di sini saya mengambil referensi dari parasitologi kedokteran yang terbitan dari EGC berdasarkan organ yang terserang parasit. Di sini ada etimologi, helminthologi, protozoologi, dan mikologi. Etimologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga parasit. Kemudian helminthologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cacing helmin atau cacing yang bersifat parasit. Kemudian ada protozoologi. Protozoologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan protozoa serta karakteristik protozoa yang bersifat parasit. Kemudian ada mikologi. Mikologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan jamur, tetapi dalam konteks ini terkait jamur yang bersifat parasit, seperti itu. Sebenarnya selain 4 cabang ilmu ini, dari beberapa sumber itu mengatakan bahwa parasitologi itu dibantu juga dengan cabang ilmu lain seperti halnya ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang struktur dan kenampakan makhluk yang berukuran mikroskopik. Selain itu juga ada virologi, bakteriologi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Kemudian parasit diklasifikasikan berdasarkan bentuk jasad reniknya, yaitu ada zooparasit. Zooparasit merupakan parasit yang bersifat seperti zoo atau hewan. Kemudian ada fitoparasit dan juga sejenis bakteri, virus, dan jamur, seperti itu. Kemudian zooparasit ini dibagi menjadi 3, itu ada protozoa, antropoda, dan helmin atau cacing parasit. Protozoa itu merupakan jasad renik yang berupa protozoa yang dimana dia bersifat parasit. Kemudian antropoda itu merupakan serangga, sejenis serangga yang bersifat parasit. Kemudian ada helmin. Next. Untuk cakupan kita kali ini yaitu tentang helmin, di mana helmin merupakan cacing yang bersifat parasit. Kemudian di sini diklasifikasikan helmin menjadi 3, ada Nemathelminthes, Acanthohepala, kemudian ada Platyhelminthes. Kemudian untuk Nemathelminthes itu dibagi menjadi banyak kelas, di mana untuk anggotanya itu kebanyakan bersifat sebagai parasit, seperti itu. Kemudian ada Actanocephala. Actanocephala di sini diklasifikasikan dibagi menjadi 3 klasis, ada Archiacanthocephala, Eoxanthocephala, dan Pleiadiocanthocephala. Kemudian ada Platyhelminthes, di sini diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu Tubellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kemudian untuk Platyhelminthes ini kebanyakan yang bersifat parasit itu dari klasis Trematoda dan Cestoda. Kemudian untuk Tubellaria di sini salah satu contohnya itu
ada cacing planaria, di mana cacing planaria tidak bersifat parasit. Next, kemudian ada pokok bahasan. Untuk pokok bahasan kita kali ini tentang Platyhelminthes, kemudian Nemathelminthes, dan juga Acanthocephala. Ya, next ini Platyhelminthes atau cacing pipih. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yang dari kata platy yang artinya pipih dan helmin yang artinya cacing. Jadi Platyhelminthes merupakan kelompok hewan yang tergolong dalam filum Platyhelminthes yang jenis cacing yang memiliki ujung posterior, permukaan ventral, dan permukaan dorsal. Ciri-cirinya, dia itu tidak memiliki sistem rangka serta sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Kemudian tubuh simetris bilateral, tidak memiliki anus dan bersifat tripoblastik acelomata. Kemudian pernafasan dilakukan oleh tubuh dan ruang gastrovaskuler serta memiliki 2 kelamin atau hemaprodit. Next. Kemudian ada reproduksi Platyhelminthes. Untuk reproduksi Platyhelminthes itu sendiri dapat dilakukan secara seksual dan aseksual. Yaitu seksual dengan cara fertilisasi baik dengan diri sendiri ataupun individu lain. Karena Platyhelminthes ini memiliki 2 kelamin atau berkelamin ganda yaitu jantan dan betina pada satu individu. Jadi dia itu bisa dibuahi oleh dirinya sendiri dan juga oleh individu lain seperti itu. Kemudian untuk aseksual, secara aseksual dia itu dengan cara fragmentasi atau dengan cara membelah diri. Kemudian ada klasifikasi Platyhelminthes. Ya, klasifikasi Platyhelminthes itu dibagi menjadi 4, yaitu ada Monogenea, Tuberilla, Trematoda dan Cestoda. Ya, di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada Trematoda yang merupakan cacing hisap yang hidup sebagai parasit. Habitatnya terdapat pada usus hospesnya. Kemudian untuk Cestoda merupakan cacing pipih parasit. Kepalanya mempunyai mulut hisap yang disebut sebagai batil. Badannya terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotid. Kemudian untuk Tuberilla tubuhnya bersilia, tidak memiliki suker dan mempunyai sistem syaraf berupa ganglia. Hampir tidak ada spesies dari Tuberilla yang merupakan parasit. Kemudian ada Monogenea. Mempunyai rongga tubuh dan merupakan cacing yang bersifat parasit. Mempunyai pencernaan yang cukup sederhana berupa lubang mulut, usus dan anus.